Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di kawasan Ring of Fire atau kawasan cincin api Pasifik. Jadi tidak heran jika di Indonesia banyak gunung berapi dan juga sering terjadi gempa bumi dari yang kecil hingga yang mematikan. Maka dari itu saya merangkum beberapa gempa mematikan di Indonesia sepanjang abad ke-21. Pada pukul 23:09 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2005, terjadi gempa dengan kekuatan 8,7 skala Richter. Gempa ini disebabkan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia. Getaran terasa sangat kuat hingga intensitas 8 mmi. Gempa terjadi di Samudra Hindia, tepatnya 200 km di sebelah barat Sibolga. Gempa ini terasa hingga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Sri Lanka. Juga menyebabkan tsunami di Pulau Nias dan sekitarnya. Sebanyak 361 orang meninggal dunia. Tsunami kecil juga terdeteksi di Kepulauan Cocos, Australia. 25 Oktober 2010, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dilanda gempa sebesar 7,7 skala Richter. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia pada pukul 21:42 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 20 km. Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 3-10 meter hingga mengakibatkan 408 orang meninggal dunia dan 303 orang lainnya dinyatakan hilang. Pada tanggal 5 Agustus 2018, Pulau Lombok dilanda gempa besar dengan kekuatan 7,0 skala Richter, tepatnya pada pukul 19.46 waktu Indonesia Tengah. Gempa ini terjadi karena pergerakan sesar naik belakang busur Flores dan mengakibatkan sebanyak 564 orang meninggal dunia, 1.447 orang luka-luka, 67.875 rumah rusak dan mengharuskan 352.793 orang mengungsi. Tsunami kecil juga terdeteksi di Lombok Utara, Sumbawa, dan Lombok Barat. Pada 17 Juli 2006, pukul 15:19 waktu Indonesia Barat, gempa bumi melanda Jawa Barat. Pusat gempa berada di Samudra Hindia, lepas pantai Jawa Barat, berjarak sekitar 225 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 5 meter dan menghancurkan rumah di pesisir selatan Jawa. Setidaknya 668 orang meninggal dunia, 9.299 orang luka-luka, dan 65 lainnya dinyatakan hilang. Tsunami juga terdeteksi di Pulau Natal, Australia dengan ketinggian 60 cm. Gempa bumi Sumatera Barat terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Gempa ini mengakibatkan 1.117 orang meninggal dunia dan 2.180 orang terluka. Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu dan sekitarnya dilanda gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar Palu Koro. Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 5-15 meter dan likuifaksi di beberapa titik seperti Kelurahan Petobo, Kelurahan Balarwa, dan Desa Jono Oge, yang menyebabkan banyak korban yang terkubur hidup-hidup. Akibatnya banyak infrastruktur di Kota Palu dan sekitarnya hancur. Sebanyak 4.340 orang meninggal dunia, termasuk orang yang hilang. Gempa bumi Yogyakarta 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi 27 Mei 2006. Kurang lebih pukul 5:55 waktu Indonesia Barat selama 57 detik.
Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter dan disebabkan oleh aktivitas sesar opak. Dampaknya sebanyak 6.234 orang meninggal dunia. Gempa bumi Aceh 2004 terjadi pada pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, tepatnya hari Minggu 26 Desember 2004. Episentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa ini disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik Indo-Australia. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter ini menjadi gempa bumi terbesar kedua di dunia yang tercatat dalam sejarah, dan termasuk dalam 10 bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 30 meter di Indonesia. Tsunami juga melanda negara lain yang berada di sepanjang Samudra Hindia. Akibatnya 280.000 orang meninggal dunia, 45.000 orang hilang, 125.000 orang luka-luka, dan 1,69 juta orang harus kehilangan tempat tinggal di 14 negara. Jadi itulah beberapa gempa bumi yang mematikan di Indonesia sepanjang abad ke-21. Kami memohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.